Dalam Islam itu banyak sekali pola-pola yang menjembatani modal dengan orang. Orang dengan modal, menyatukan orang dengan orang tambah modal dan sebagainya, badan dengan badan tambah modal dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ada syirkah inan, ada syirkah mudoroba, kemudian juga ada, wah banyak sekali ya jenis-jenis syirkah yang intinya adalah menjembatani modal dengan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Miftah Farid di channel ini, channel bisnis dan investasi. Teman-teman, kita lanjutkan dari masih Q&A ya, pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan kepada saya terkait bisnis atau terkait memulai berbisnis. Bagaimana cara memulai berbisnis yang sesuai dengan syariah? Teman-teman, ada dua hal yang harus kemudian kita pelajari kalau ingin mulai berbisnis. Satu, bab jual beli, jelas ya. Yang kedua adalah bab ini yang kedua ini adalah bab yang jarang banget teman-teman apa istilahnya ya, gali terlebih dahulu dan diinstal ke dalam diri. Ya. Oke, kalau bab jual beli, wah Kang, saya tahulah bab jual beli dan kemudian turunannya, pengembangannya dan sebagainya, wah keren banget. Bahkan bisa pemasaran yang luar biasa, cara pemasaran yang luar biasa, funneling yang luar biasa, banyak sekali. Ya, dan seminarnya juga banyak bagi teman-teman yang ingin jualan cepat, jago jualan, jualan roket, jualan apa dan sebagainya. Itu banyak sekali caranya. Ya, bab jual beli memang cukup sederhana, asal barangnya bagus, sesuai dengan spek, kemudian akadnya betul dan sebagainya. Tentu ini lebih sederhana. Anda pastikan Anda pahami jual beli berbeda dengan riba. Itu secara akidahnya ya. Jual beli berbeda dengan riba, itu bab kita. Bab awalnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba kita sudah tahu bentuknya, jual beli kita sudah tahu bentuknya. Maka bab jual beli ini insya Allah teman-teman mungkin sudah relatif lebih menguasai. Maka yang akan kita fokuskan di sini adalah pembahasan ilmu yang kedua, yakni terkait ilmu syirkah. Ya, itu yang harus kemudian teman-teman lebih dalami lagi, karena jarang di antara kita yang kemudian bisa lebih menguatkan ilmu bab syirkah ini ya, sehingga banyak kemudian mengalami kebangkitan bisnis yang semu. Apa itu kebangkitan bisnis yang semu? Seperti wah penjualannya bagus dan sebagainya, tapi ketika jualannya bagus, market sudah terbentuk dan sebagainya, omset sudah bagus. Ya, ini yang kemudian malah membunuh di tengah-tengah ya. Dan ini sangat berbahaya. Apa itu? Teman-teman, kemudian pecah kongsi. Pecah kongsi kan rata-rata atau bubar jalan, rata-rata itu kan yang masuk akal bagi kita adalah ketika kita mengalami kerugian. Nah, tapi banyak dan bahkan mungkin lebih banyak lagi yang pecah kongsi, yang kemudian bubar jalan ketika mengalami kenaikan dalam bisnisnya. Wah, ini luar biasa kan? Nah, ini adalah masalahnya ada di ilmu syirkahnya yang belum clear. Apa itu? Teman-teman, tentu kalau kita bisnis tadi ya, memulai berbisnis adalah bab jual beli. Ilmu atau cara manajemen jual beli, pemasaran dan sebagainya teman-teman udah bisa. Yang kedua adalah masalah bab syirkahnya. Nah, teman-teman, kenapa kemudian kita butuh bab syirkah? Tadi boleh jadi bahayanya bisa jadi banyak yang pecah kongsi ketika perusahaannya maju ya, gara-gara tidak memahami bab syirkah ini. Tapi di awal, bab syirkah ini adalah bermanfaat bagi kita untuk bisa mendapatkan apa? Untuk kita bisa secara sesuai syariah gitu ya, bisa mendapatkan dana atau fresh money untuk modal ya, melalui atau dijembatani oleh syirkah atau investasi yang sesuai dengan syariah. Jadi dalam Islam itu banyak sekali pola-pola yang menjembatani modal dengan orang dengan modal, menyatukan orang dengan orang tambah modal dan sebagainya, badan dengan badan tambah modal dan sebagainya. Itu banyak sekali. Ada syirkah inan, ada syirkah mudoroba, kemudian juga ada, wah banyak sekali ya jenis-jenis syirkah yang intinya adalah menjembatani modal dengan orang, atau sebaliknya lah, katakanlah seperti itu. Artinya ini butuh sekali pemahaman yang komprehensif, karena satu,
bab syirkah ini menghasilkan modal. Yang selama ini teman-teman mungkin langsung berpikir modal itu kaitannya dengan perbankan yang jelas ribawi, atau perbankan, atau mungkin yang lebih ecek-ecek lagi, modal itu dipinjam 1 juta 2 juta ke bank keliling. Bank keliling itu lebih parah lagi. Atau ya yang sejenis lintah darat yang seperti itu lebih ecek-ecek lagi ya. Yang paling mungkin agak keren tapi sebenarnya membunuh ya, meminjam ke perbankan, karena jelas itu ribanya jelas, dan kemudian juga 40% keuntungan kita disikat sama perbankan juga sebenarnya. Oke, kita kembali lagi bahwa syirkah berfungsi untuk mendapatkan finansial. Yang kedua, syirkah, fungsi yang kedua dalam bab kedua yakni syirkah itu adalah akan bisa menguatkan bisnis kita, atau ketika kita join dengan tim, maka tim ini akan sangat solid dengan sama-sama di awal itu adalah mempelajari dan menginternalisasikan pemahaman terkait syirkah ya, itu ke dalam setiap individu atau badan yang bekerja sama untuk membentuk bisnis tersebut ya. Sehingga di perjalanan nanti ketika ada yang tidak perform di antara yang bersyirkah, atau kemudian ada hal-hal yang yang menggoda misalnya gitu ya, atau ada sisi-sisi egois ketika sudah mulai bangkit bisnisnya itu, wah ini jasa saya dan sebagainya, kembali lagi kepada akad syirkah, bahwa syirkah ini adalah meleburkan semua aspek, semua semua pihak untuk bersatu dalam sebuah akad kerjasama yang pada intinya itu melebur menjadi satu ya, tidak ada kemudian saya dan kamu, ini adalah kita gitu ya. Jika kita memahami terkait bab itu, maka insya Allah banyak pengusaha-pengusaha muslim yang akan terus bertahan dalam bisnisnya dan berkembang bisnisnya karena memahami dua hal tadi ya, manajemen atau tadi bab jual beli lah ya, manajemen pemasaran dan sebagainya. Yang kedua adalah ini yang paling ingin saya tekankan, teman-teman kuatkan di bab pemahaman terkait syirkah atau akad-akad yang menjembatani modal dan dengan badan atau orang dan sebagainya. Islam menjelaskan terkait itu, jangan sampai itu dilupakan, karena Anda sedang rugi, Anda sedang maju, akan ada goncangan, dan goncangan itu tergantung kepada pemahaman kita kaitan dengan bentuk kerjasama kita dengan tim yang membentuk perusahaan kita ini atau membentuk bisnis kita ini ya. Demikian mungkin sedikit pembahasan saya terkait bagaimana memulai bisnis ya yang sesuai dengan syariah. Saya tidak akan teknis banget, tapi dua hal yang harus dipelajari karena ini sangat-sangat urgent. Pemahaman terkait jual beli, bisnis proses, utamanya pemasaran. Yang kedua adalah bagaimana membentuk bisnis itu sendiri melalui bab syirkah. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung mempraktikkan dan bersemangat untuk kemudian menggali ilmu terkait dua hal tadi. Jual beli itu apa? Lebih dalam lagi ya, bukan hanya di Google yang tipis-tipis begitu ya. Kemudian satu, jual beli itu apa? Yang kedua adalah bab syirkah. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat bisnis kita, apalagi yang ingin memulai dalam berbisnis. Demikian pembahasan kita di video ini. Yang ingin menanya atau ingin menyampaikan pertanyaan lagi untuk kita bahas, silakan diisi di kolom komentar ataupun kemudian menghubungi ya saya ya, boleh dimanapun, yang mungkin tahu nomor saya, mangga kita akan bahas bersama-sama. Atau mungkin ya di sosial media saya di Facebook atau Instagram, boleh DM saja atau komentar saja. Insya Allah kita akan bahas apa yang menjadi keresahan kita bersama. Mudah-mudahan saya bisa memberikan inspirasi sedikit ya bagi teman-teman dan memberikan manfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.